Di video sebelumnya saya sudah jelasin bagaimana investasi di Bukareksa, yaitu aplikasi yang disediakan oleh Bukalapak. Seperti janji saya mau kasih tahu kenapa saya ambil Bukareksa dengan resiko tinggi. Oke, kita buka bagaimana perkembangan uang saya yang sebelumnya saya investasikan di Bukareksa. Baru beberapa hari ini saya investasi 9,5 juta. Kita coba klik di Bukareksa. Nah, ini portofolio saya. Kita coba lihat beranda. Nah, ini total investasi saya yang dari awalnya 9.500.000, sekarang udah mendapat keuntungan 3,36%. Jadi total keuntungan itu 321.333. Kayak kita lihat ya. Transaksinya kapan? Ini belum lama nih, kita lihat. Oke. Transaksi terakhir saya 13 Juni. Sekarang baru tanggal 18. Artinya baru 5 hari ya. Terus yang sebelumnya lagi tanggal 11 Juni, tuh 11 Juni masih baru semua nih. Ya, masih baru semua. Paling lama itu 29 Mei. Belum ada 1 bulan, profitnya sudah 3,36% atau 321.000 dari 9,5 juta. Lumayan. Kalau kita investasi di saham begini, tapi memang resikonya juga gede. Kita lihat satu-satu ya. Ini Sukerinvest Money Market Fund ini naik terus nih. Dari tanggal 11 bulan 6 trennya naik terus ya. Sekarang tanggal 17 bulan 6 itu udah di angka 1485. Ini yang 7 hari. Kemudian kita lihat yang 1 bulan. Yang 1 bulan juga kenaikannya lumayan. Dari sebelumnya tanggal 19.05 itu 1478, sekarang udah 1484. Kita lihat yang 3 bulan. Nah, 3 bulan juga naik terus nih trennya nih, naik terus. Ya, 3 bulan naik terus. Kemudian yang 1 tahun. Nah, 1 tahun juga naik terus. Kita lihat yang lainnya. Saya ambil Manulife obligasi negara. Oh, ini sorry, nggak ambil. Kita lihat yang saya ambil aja ya. Ini yang saya ambil ini BNP Paribas Pesona Syariah, Manulife Dana Saham, Sukerinvest Syariah Equity Fund. Jadi yang saya ambil ini ada 3. Kita lihat. Oke, ini grafiknya. Grafik dari BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, ini tanggal peluncurannya 7 Mei 2007, udah lumayan lama. Bank kustodiannya HSBC. Minimum pembelian awalnya 50.000. Jadi buat teman-teman yang punya duit hanya 50.000 rupiah itu bisa mulai investasi di reksadana saham di Bukalapak nih. Jadi gampang. Kemudian prinsip pengelolaannya syariah. Jadi ini memenuhi unsur-unsur syariah. Kemudian alokasi portofolionya itu mulai Oktober 2018. Perusahaannya Astra International, Indofood, Telkom Indonesia, Unilever, United Tractor. Ini juga sama Astra juga nih, masih grupnya. Ya, jadi di sini karena prinsip pengelolaannya syariah, nggak ada yang perusahaan bergerak di perbankan nih. Sekarang ini kan perbankan yang lagi bagus Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri lagi bagus. Cuman karena ini syariah, makanya nggak ada di portofolio. Oke, kita lihat riwayat keuntungannya. Dalam 1 bulan, reksadana BNP Paribas Pesona Syariah ini memberikan keuntungan 8,19%. Ya, kemudian 6 bulan
sorry, ini minus nih. Jadi kalau teman-teman naruh uangnya sampai 6 bulan, uangnya malah berkurang. Tapi kalau 1 bulan aja, uangnya bertambah 8,19%. Kalau 1 tahun juga sama, minus 17,92%. Makanya kita sebagai investor di saham atau trader di saham harus sering monitor. Tiap hari saya monitor, paling enggak sehari 2 atau 3 kali, pagi, siang, dan sore saya lihat perkembangannya. Atau sebenarnya sehari juga cukup sih, sehari karena transaksinya ini kan cuma sampai sore. Oke, ini grafiknya nih. Tanggal 11 Juni itu masih harganya 1975, turun. Ini tanggal 12-nya turun. Tanggal 13 turun lagi nih, ya, di 1962. Tapi 2 hari kemudian tanggal 17 itu naiknya luar biasa tuh. Ya, ke 2034. Jadi pergerakannya lumayan. Ini yang berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat yang 1 bulan. Ini 1 bulan, grafiknya cenderung naik, walaupun ada turun naik, tapi kecenderungannya adalah naik. 3 bulan ini sempat drop nih, tanggal 26 bulan 3, bulan Maret itu drop, tapi naik lagi dan kecenderungannya terus naik. Jadi kalau teman-teman taruh duit di sini didemin aja, kelihatannya lumayan. Kita lihat 1 tahun. Kalau 1 tahun ini ngedrop banget di bulan 4 nih, bulan April. Ini jatuh banget ke 1.500. Ya, sekarang udah naik lagi ke 2.000. Jadi ada kemungkinan nanti di harga 2.500 nih di sini nih. Ya, jadi ada kemungkinan nanti di harga ini. Nih di sini ada kemungkinannya naik terus. Jadi kalau teman-teman punya investasi di BNP Paribas Pesona Syariah, diamin aja dulu sampai ke harga 2.500. Ya, ini paling tingginya pernah di harga 2.630. Jadi kalau udah menyentuh angka 2.600, kalau menurut saya sih sebaiknya dilepas, buru-buru dijual. Kemudian kita lihat yang Manulife Dana Saham. Ini investasinya masih baru nih saya nih, ya, belum sampai sebulan. Tapi keuntungannya udah lumayan, udah plus 3,45% atau 172.000. Kalau yang tadi kan 135.000 nih untungnya. Ya, kalau yang Manulife Dana Saham ini keuntungannya udah 172.000, plusnya 3,45%. Kemudian jumlah unitnya 592.135, unit rata-rata semula 8.443, unit terakhirnya 8.743. Oke, kita lihat. Ini riwayatnya di Manulife Dana Saham, yang kelolanya Manulife Asset Management Indonesia, itu yang kelolanya. Tanggal peluncurannya 1 Agustus 2003, sudah lama juga. Bank kustodiannya Citibank. Nah, kalau ini minimum pembeliannya 100.000. Kalau yang tadi kan 50.000 nih. Yang ini 100.000. Prinsip pengelolaannya konvensional. Kalau yang tadi syariah. Kalau konvensional, di dalamnya ada bank nih, ada bank BCA, ada bank BRI, ada Astra, ada HM Sampurna, ada Telkom. Jadi campuran. Oke, kita lihat ke riwayat keuntungannya. Manulife Dana Saham ini kalau kita naruh uang dalam 1 bulan terakhir, itu memberikan keuntungan 17,23%. Bayangin kalau punya 10 juta, berarti dalam 1 bulan dananya itu bertambah 1.700.000-an. Ya, dalam 1 bulan doang. Jadi hampir 20% nih. Kalau deposito aja 1 bulan paling 0, sekian persen. Ini bisa sampai 17% lebih. Terus yang 1 tahunnya minus 25,99%. Ya, kalau saya jujur, kalau mau investasi, saya malah lihat yang di sini nih. Yang minusnya semakin gede saya akan ambil. Karena pada saat penurunan drastis, dia akan naiknya, loncatnya tinggi nih. Ya, dari 8.400 ke 8.700. Itu peningkatannya lumayan dibanding yang tadi cuma berapa puluh rupiah. Kalau ini peningkatannya lumayan tajam. Jadi lumayan, ini trennya mungkin akan naik terus. Ini kita lihat yang 7 hari.
Sekarang kita lihat yang 1 bulan. Nah, ini yang 1 bulan itu trennya juga terus naik nih. Ya, tertingginya itu kalau 1 bulan di 8.936. Ini tertingginya. Sekarang baru 8.735. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi. Ini kalau 1 bulan. Kita lihat yang 3 bulan. Untuk yang 3 bulan itu pernah ngedrop di 24 bulan 3 harganya 6.427. Nah, tertingginya itu ada di sini nih, 936. Jadi ini angka tertinggi. Jadi nanti kalau angkanya udah menyentuh 8.936, ini boleh jual nih. Ini sekarang udah di 8.700, tadi 8.900. Tinggal kurang lebih naik 200. Kalau nanti naik lagi 200, boleh dijual nih. Kita lihat yang 1 tahun. 1 tahun angka tertingginya itu ada di 12.000. Wow, luar biasa ya Manulife Dana Saham. Ternyata range-nya itu mainnya itu di angka di atas 10.000 nih ya. Ini dari tanggal 19 bulan 6 nih 2000 tahun berapa nih? Ini tahun nggak disebutin tahunnya ya, berarti 1 tahun ke belakang aja intinya. 2019 sampai di sini nih. Ya, sampai di sini. Satu lagi. Nah, sampai di sini. Sampai di 4 bulan 3 2020 itu masih ada kisaran di angka 10.000. Berarti kita masih bisa tahan di angka 10.000. Saya sekarang nggak beli dulu nih. Saya kemarin beli itu pada saat angka kita lihat ya. Saya beli di angka ini nih. Ya, 8.323 saya beli 5 juta kalau nggak salah. Sekarang naiknya udah di sini 8.700, makanya dapat untungnya lumayan nih 300 ribuan. Tapi saya belum ambil dulu. Saya pengen tahu seminggu ini kira-kira gimana. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, saya juga investasi di Sukerinvest Syariah Equity Fund. Ini juga saham, nilai investasinya saya nyoba 1 juta ya. Kalau yang tadi karena Manulife cukup menantang waktu itu, sahamnya ngedrop banget, makanya saya langsung ambil 5 juta. Kalau yang BNP ini saya 3 juta. Kalau Syariah ini saya ngelihatnya pergerakannya nggak terlalu signifikan, makanya saya coba 1 juta dulu. Nanti lihat pergerakannya ya. Kalau memang kira-kira menguntungkan, ya mungkin saya bisa tambah portofolionya. Nah, itu keuntungannya cuma 12.000 karena memang investasinya juga kecil. Tapi kita kalau lihat keuntungan itu dari presentasi ini nih, ya jangan dari rupiahnya. Ini presentasinya kan 1,27%. Kalau yang Manulife Dana Saham itu 3,45%. Sedangkan kalau yang BNP itu 3,83, masih gedean BNP sih. Profitnya kalau dalam berapa hari terakhir ini masih gedean BNP Paribas Pesona Syariah. Pas Syariah Equity Fund yang kelola itu Sukerinvest Asset Management. Tanggal peluncurannya 8 November 2013, bank kustodiannya Bank BNI. Nah, ini sama pembelian awalnya minimum tuh 100.000. Jadi punya duit 100.000 itu bisa investasi di Sukerinvest Syariah Equity Fund. Kemudian ini prinsipnya syariah ya. Jadi kalau syariah itu seperti saya bilang tadi nggak ada perbankan. Makanya di sini juga nggak ada perbankan di alokasi portofolionya. Adanya aneka tambang, Antam ya, itu jualan emas. Astra Internasional ini juga grup besar dengan keuntungannya yang lumayan. Terus ada Hoki, Buyung Putra Sembada TBK, ada KBLI, KMI Wire and Cable TBK, Yoh ya, Samindo Resource TBK. Ini kita lihat riwayat keuntungannya. Dalam 1 bulan keuntungannya bisa ngasih 3,22%, 6 bulannya minus nih. Kalau 6 bulan minus 24,26%. Gak apa-apa, pada saat minus ini kita jangan jual ya. Justru pada saat minus ini kita taruh lagi, lihat grafik nanti.
1 tahun minusnya 24,79%. 3 tahun itu masih surplus 0,35. Nah, ini grafiknya. Grafiknya saya sama belinya itu di tanggal 15 nih. Jadi pas turun di harga 1170. Nah, sekarang itu udah naik udah ke 1194. Tapi selisihnya dikit nih rupiahnya ya. Makanya saya investasinya juga nggak banyak. Kita lihat yang 1 bulan. Nah, ini pergerakannya cukup lumayan 1 bulan. Tingginya itu pas di tanggal 8 bulan 6. Itu 1230. Lumayan nih pada saat tanggal 8. Tapi habis itu turun lagi anjlok. Nah, saya beli di sini nih pas terendahnya 1170. Sekarang udah naik lagi. Saya harap sih bisa naik paling enggak ke angka ini, ke angka 1230. Makanya saya belum lepas dulu. Coba kita lihat yang 3 bulan. Nah, 3 bulan itu pernah terendahnya di harga 1051. Berarti kalau suatu saat ketemu harga di angka 1051, kita boleh beli nih, ya, kita boleh investasi agak gedean nih. Dan naik tertingginya itu di angka 1300. Ini lumayan nih, lonjakannya cukup tinggi. Setelah itu cenderung agak turun dan datar ya. Turun naik lagi gitu. Jadi agak datar nih. Kita lihat yang 1 tahun. Kalau 1 tahun itu cenderungnya agak turun nih. Ya, naik, kemudian turun nih, anjlok lagi di 19 bulan 3 nih, parah banget nih, yang 1051. Tapi sekarang agak naik lagi, naik pun belum maksimal nih, ya. Jadi ini ada kemungkinan naik di angka 1726. Sayangnya grafik ini cuma menunjukkan di maksimal 1 tahun, nggak bisa lebih. Kalau kita bisa lihat pergerakan sampai 5 tahun seperti di website itu lebih enak lagi. Jadi kita tahu pergerakannya itu sampai di mana gitu. Nah, teman-teman kalau mau nambah tinggal klik beli sekarang nih. Ya, tinggal klik beli sekarang. Jadi ini riwayat atau historis pembelian saya, dan ngambilnya juga gampang banget ngambil dananya. Janjinya itu Bukalapak akan transfer 7 hari, tapi ternyata baru 3 hari dananya sudah masuk. Saya udah ngetes, waktu itu ngambil 50.000, ditransfer 50.000. Kemudian 904.000 ini untungnya baru 4.000 perak, sengaja saya tarik karena untungnya terlalu kecil, makanya saya nggak mau. Ya, kita lihat detailnya coba. Ini uangnya sudah masuk sebenarnya. Ya, di sini penjualan kamu berhasil diproses diverifikasi pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.21, karena saya sore ya. Uang penjualan akan masuk ke rekeningmu paling lambat tanggal 24 Juni. Udah masuk nih dari minggu kemarin. Kita balik lagi. Kita lihat ke produknya. Nah, ini adalah pasar uang. Nah, di sini teman-teman bisa milih nih yang resiko tinggi, apa yang resiko sedang, atau yang resiko rendah. Kalau saya ambilnya yang resiko tinggi, karena saya tuh suka tantangan. Jadi nggak seru kalau nggak ada tantangannya. Tapi kalau teman-teman nggak berani ya jangan. Ya, saya ambilnya yang saham. Saham ini termasuk resiko tinggi karena grafiknya itu turun naiknya sangat drastis. Kita harus jeli, kita harus monitor terus supaya kita tahu kapan jual dan kapan beli. Kemudian ini portofolionya. Ini portofolio yang saya ambil. Ini saya ada di Manulife Dana Saham. Ini yang turunnya drastis, naiknya juga drastis. Keuntungannya lumayan. Saya belum lepas dulu. Tunggu 1-2 hari ini mungkin nanti saya lepas. Ini transaksinya, ini profilnya, ini profil saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti janji saya udah kasih tahu kenapa saya pilih yang resiko tinggi. Karena saya yang pertama suka tantangan, keduanya untungnya lebih gede atau cuannya lebih gede, jauh melebihi deposito, bahkan hampir ke 20% dalam 1 bulan. Jadi itu profil saya senang yang tinggi-tinggi, saya senang yang beresiko, karena semakin tinggi tantangannya maka akan semakin tinggi juga untungnya.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau investasi, ada gambaran kira-kira mau investasinya di mana. Buat yang mau langganan video ini, silahkan subscribe. Buat yang mau bantu teman-temannya supaya ada pencerahan mengenai investasi, silahkan share link video ini. Dan kalau buat yang ada pertanyaan yang masih kurang jelas, yang ingin penjelasan lebih, atau yang mau tutorial tambahan, ada request, silahkan komen di kolom komentar yang di paling bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.